Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Oke, kita masuk ke bagian yang ketiga. Bagaimana mendapatkan hati perempuan dan kepercayaan laki-laki. Oke, setelah tadi kita tahu sifat dasar laki-laki, bagaimana empat hal yang mereka yakini, baik dan perempuan pun empat hal yang diyakini apa. Kemudian kita belajar bagaimana situasi ketika seorang laki-laki itu punya masalah, kemudian si perempuan punya masalah. Nah, sekarang bagaimana mendapatkan hati perempuan ya, dalam tanda kutip, dan kepercayaan laki-laki itu seperti apa? Oke, ketika menghadapi masalah, tenang saja, santai sis, ya, santai. Nah, mau ditinggalkan, ndak cinta, dia tidak akan meninggalkanmu, ndak cinta. Yang jadi masalah itu berarti ketika dia meninggalkanmu, ya itu ndak, cintanya nggak ada. Oke, men are like rubber band. Seorang laki-laki itu seperti karet gelang. Ya, kamu bayangkan ya, karet gelang yang biasa kamu pakai atau ngikat nasi bungkus. When they pull away, ketika ditarik, they can stretch only so far. Ya, mereka tuh akan ketika ditarik dia akan menjauh, tapi dalam batasan sampai itu gitu. Jadi ketika ditarik dia akan menjauh dalam batasan tertentu. Dia tidak bisa menjauh sangat jauh, mungkin ya, bayangkan ada nggak karet gelang yang bisa ditarik 5 meter gitu? Tidak mungkin kan? Pasti sejauh jari kamu menariknya. Before they come spring back, sebelum mereka bisa kembali. Jadi gambarannya, kamu tarik, kamu lepaskan lagi, ya, karet gelang tuh akan seperti itu, ditarik sampai titik tertentu dan dia akan kembali karena dia tidak bisa menahan terlalu lama di titik itu dan kembali ke titik yang awal. Simpelnya gini, ketika laki-laki bermasalah, nah, kamu biarkan dia sendirian, itu dia akan menjauh, ibarat karet yang ditarik jauh, tapi pada batas kekuatan si karet itu. Nah, ketika karet itu sudah dilepaskan, artinya ketika si laki-laki punya masalah sudah selesai, dia akan kembali ke titik awal, dia akan kembali ke kamu ya. Nah, itu a rubber band is the perfect metaphor to understand the male intimacy circle. Gelang karet ini adalah perfect metaphor ya, metafora yang paling tepat untuk memahami bagaimana lingkar kedekatan di laki-laki ya, intimacy circle, male intimacy circle, artinya tingkat kedekatan laki-laki ke perempuan. Kalau kita gambarkan secara mudah, this cycle involves getting close. This cycle involves getting close, ya, mendekat, pulling away, ditarik. Ya, ketika kita nyimpan karet di jari kita, pasti dekat dengan jari kita ya. Anggap si jari itu adalah pasangan kamu, ya, si perempuan. Karet itu laki-laki, ditarik ya, pulling away, dia akan menjauh, dan getting close again, dan ketika si karetnya itu dilepaskan, dia akan kembali ke sana. Makanya ketika laki-laki punya masalah, biarkan saja sampai dia mau ngomong, atau tanpa dia ngomong, tapi dia akan kembali ke situasi semula. Ketika dia belum kembali, berarti dia masih menyimpan masalah. Kamu cukup nanya aja, mau ngomong, ada masalah. Kalau dia menjawab tidak, ya sudah, kamu jangan menekan dia supaya dia bercerita. Karena yang terjadi ketika kamu memaksa dia bercerita, dia akan semakin menjauh. Artinya dia akan melepaskan si karet itu dari jarinya. Semakin kamu menekan, si karet itu akan berlari. Bayangannya gini, kalau karet gelang itu kita simpan di tangan, tapi kalau karet gelangnya itu hidup, ya dia akan lari. Begitulah laki-laki. Jadi ketika dia bermasalah, kamu harus punya sifat santai. Kamu tanya, kalau dia menjawab tidak, jangan maksa. Oke, tugas tanyakanlah sama ya. Jadi ini gabungan dari tugas 1, 2, dan 3 ya. Nah, ini tugas yang ketiga. Video 1 tadi 1, 2, dan 3. ya. Oke, yang pertama
tanyakan hal yang paling ditakutkan dari pasangan. Tanya suaminya, tanya istrinya. Yang kedua, hal yang sering mengganggu di pernikahan. Apa yang mengganggu, hal yang mengganggu di pernikahan mereka menurut istrinya dan menurut suaminya, atau yang pernah terjadi. Yang tiga, adakah bayangan masa lalu yang mengganggu? Ya, misalkan dia masih terkoneksi dengan mantan, atau ada kesalahan di masa lalu yang tidak pernah terungkap dan itu mengganggu pernikahannya. Bagaimana menyelesaikannya atau minimal mengendalikannya. Ya. Keempat, bagaimana menjaga perasaan supaya tetap dalam kondisi harmonis. Oke, rumah tangga itu tidak mungkin tanpa masalah. Ya, tidak mungkin. Nah, karenanya bagaimana supaya tetap dalam kondisi harmonis. Cara-cara yang bisa dilakukan apa? Dan yang terakhir, hal yang menyenangkan yang pernah diberikan pasangan apa? Coba kamu tanyakan suami pernah berapa, dia merasa hal yang paling dia senangkan dari istrinya apa, atau dan sebaliknya. Oke, satu lagi. Nah, santai kasep mau ditinggalkan ya. Laki-laki pun jangan berpikir jelek ketika perempuan tidak mempercayainya. A woman is like a wave. Perempuan itu ibarat ombak. When she feel love, her self-esteem rise. Ketika dia merasa dicintai, ya, perasaannya akan naik tinggi, ibarat ombak, ya, ombak yang meninggi gitu. And fall in a wave of motion. Tapi tiba-tiba dia bisa turun dengan tiba-tiba, ya. Fall in a wave of motion. Ibarat ombak, naik turun, bergelombang, naik lagi, turun lagi. Kalau Anda pernah lihat ombak di pantai, ya, ibarat seperti itu. Kalau lihat mungkin di pantai selatan, ombak yang ngegulung muter sampai 2-3 meter, ya, perasaan perempuan seperti itu. Tapi tiba-tiba bisa jatuh, atau sampai ke pantai dia akan turun. When she's feeling really good, ketika dia merasa baik, she will reach the peak. Ketika dia merasa benar-benar baik, dia akan mencapai puncaknya. But suddenly her mood may change. Tapi tiba-tiba dia bisa berubah, and her wave crash down, dan ombaknya pun terus hilang, ya, crash down, jatuh ke bawah, hancur. This crash is temporary, ya. Sikap bete menjengkelkan perempuan itu temporary, ya. Temporer artinya sementara. After she reach the bottom, ketika dia bisa mencapai titik terbawahnya, suddenly her mood will shift. Secara cepat, ya, moodnya bakal kembali lagi. And she will be again feel good about herself, dan dia akan mulai merasa baik lagi. Automatically her wave begin to rise back up. Kemudian, ya, secara otomatis dia akan menjadi seorang yang menyenangkan kembali. Oke, dari pembahasan ini yang dimaksud dengan perasaan perempuan itu ibarat ombak. Yang namanya ombak itu naik turun, ya. Artinya akan berubah dengan cepat, tapi itu temporer, artinya sementara. Ketika dia senang, ya, ibarat ombak yang naik, dia itu merasa senang, dan ketika dia benar-benar senang, dia akan mencapai puncak ketinggiannya. Ibarat ombak yang pernah kamu lihat, mungkin ada ombak yang semeter, 2 meter, 3 meter, ya, atau 5 meter. Nah, dia akan mencapai titik-titik itu ketika dia merasa benar-benar bahagia, dan itu akan terlihat oleh semua orang karena dia di puncak. Tapi tiba-tiba ibarat ombak tadi, dalam gelombangnya tiba-tiba dia akan jatuh, ya. Dia akan berubah, moodnya berubah. Nah, ketika perubahan itu yang membuat jengkel ke lelaki, ya. Ketika perubahan mood secara tiba-tiba, itulah yang membuat jengkel ke lelaki. Nah, masalahnya, apakah si perempuan itu membawa moodnya itu sampai titik terbawah? Artinya ketika ombak itu sampai di atas kemudian turun, apakah disampaikan ke pantai, atau hanya sampai pertengahan saja dan balik lagi? Nah, masalahnya ketika sampai pertengahan saja, ketika dari pertengahan laut mendekat ke pantai dan dia balik lagi si ombak itu, atau berhenti di sana, maka dia akan hidup dengan masalahnya. Tapi ketika dia mampu membawa ombak itu sampai ke pantai, dia akan selesai masalahnya. Ya, seperti tadi ketika di pembahasan sebelumnya, ketika perempuan dapat jujur dengan perasaannya, bisa menyelesaikan dengan detail apa yang dia rasakan, tidak menyembunyikan berbagai masalah atau perasaan yang
ada di sana, maka dia akan kembali menjadi pribadi yang menyenangkan. Tapi ketika dia tetap dengan berbagai hal yang dia sembunyikan terkait dengan perasaannya, dia akan tetap menjegalkan seperti saat ini yang dirasakan. Oke. Santai Kasep moal ditinggalkeun da nyaah. Santai Sis moal ditinggalkeun da cinta. Oke, cinta dan nyaah tentu beda. Mungkin Anda akan lihat itu sama, tapi dalam kesamaan itu ada gradasi yang berbeda. Cinta dan sayang semua berasal dari Allah. Ya, dari mana kita tahu? Asmaul Husna yang kedua, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Rahman, Rahman adalah sayang. Sayang adalah sifatnya Allah. Allah menurunkan sifat itu kepada manusia. Allah turunkan ke bumi. Ketika diturunkan ke bumi, maka ada negasinya. Negasi itu adalah kebalikannya. Kebalikan dari sayang. Apa? Ketika diturunkan rasa sayang itu, dia akan berubah menjadi bentuk lain yang namanya cinta. Cinta adalah sayang dalam bentuk lain, sayang dalam gradasi yang berbeda. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah sayang dan cinta sangat-sangat beda. Ketika cinta, seorang hanya akan selalu menghitung apa yang dia lakukan, apa yang dia berikan. Saya bakal nelpon mun dia nelpon duluan. Saya akan balas WA kalau dia nge-WA duluan. Saya akan lakukan ini kalau dia ini. Saya akan memberikan hadiah ulang tahun kalau dia di ulang tahun saya gini. Saya akan sayang ke dia kalau dia gini. Itu tahapan cinta. Ketika disakiti akan membalas, akan menjauh, itulah tahapan cinta. Tapi ketika rasa sayang, dia akan memberikan sesuatu karena saya ingin. Dia akan bertahan dengan lukanya karena saya ingin. Ketika berhenti menghitung apa yang kita berikan, ketika kita berhenti menghitung apa yang dia berikan, maka disitulah sayang. Disitulah gradasi cinta dan sayang perbedaannya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kerjakan tugasnya, video 1, 2, dan 3.